Halo saudara, tahun 2020 adalah tahun mujizat perkataan. Saudaraku yang kasih, berapa banyak dari saudara yang mengalami mujizat dari setiap perkataan saudara? Namun seringkali tidak hanya sekali untuk saudara berkata, lalu sesuatu yang ilahi itu terjadi. Tidak sekali saudara berdoa, namun sesuatu yang ajaib itu langsung terjadi. Ya, ada orang yang sudah berkata-kata dan berdoa bertahun-tahun, dan apa yang dia gumulkan belum terjadi, saudara. Ya, namun bukan berarti tidak ada mujizat dalam perkataan, karena firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Tuhan akan melihat saudara dalam ketekunan, karena ketekunan itu akan membuahkan hasil dalam hidupmu. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu, ya, bahwa saudara dan saya untuk mengalami setiap mujizat dalam kehidupan kita, kita harus tahu yang namanya pilihan terbaik. Sama-sama katakan pilihan terbaik. Ya, saudara kalau disuruh untuk memilih, pasti saudara memilih yang terbaik daripada yang baik. Amin. Ya, kalau disuruh milih mobil, ya enggak, ini mobil saudara yang kasih. Mau saudara milih ini yang low MPV aja, saudara, low MPV. Ya, mau disuruh milih Datsun, Calya atau Expander, saudara? Ya, terbaiknya yang mana? Expander. Ya, karena saya udah nyoba tiga-tiganya, nyoba nyetir doang, saudara. Ya, Expander itu memang paling enak. Nah, saudara, kayak nggak sih pilihan terbaik? Kita akan buka ayatnya dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan bacakan. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu minyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak tulis seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Saudaraku yang kasih, di ayat ini ketika Yesus pergi ke rumah Marta, Maria dan Lazarus, apa yang terjadi, saudara? Ya, Maria menyiapkan sesuatu, yaitu minyak narwastu untuk mengurapi Yesus, saudara. Ya, Maria tahu bahwa Yesus akan segera disalib, mati disalib, saudara. Itulah sebabnya dia melakukan itu. Next slide. Kita lihat di sini ada 3 pihak yang terlibat. Saya rangkum. Nanti kita baca sekalian ayatnya. Next slide. Ada 3 pihak yang terlibat dalam penguburan Yesus. Ya, ngeheng. Nanti kita doakan kita beli komputer baru, saudara, ya. Saya lagi siapin PC. 3 pihak yang terlibat dalam penguburan Yesus. Yang pertama, Maria, saudara Marta dan Lazarus. Dia membawa minyak narwastu seharga 1 tahun kerja. Saudara bayangkan, saudara 1 tahun kerja, ya, minyak itu harganya segitu, saudara. Mahal harganya. Minyak urapan, minyak narwastu itu yang dari Israel mahal. Ya, saudara, siapa tahu minyak Young Living, ya, istri saya bisnis kayak gituan, itu mahal, saudara. Ya, dia tahu tuh ada peppermint, ada eucalyptus, ada apa tahu yang segini aja 500.000, 15-30 mili, saudara. Ya, itu buat di diffuse kalau misalnya apa dicampur-campur, saudara. Ya, bayangkan Maria, nanti dulu, Maria, saudara Marta dan Lazarus menyediakan minyak ini, harganya 1 tahun kerja untuk mengurapi Yesus, karena Maria tahu Yesus akan
segera disalib, mati disalib, saudara yang kasih. Dan dia meminyakinya. Dan Yudas berkata, buat apa itu pemborosan? Lebih baik dikasih orang miskin, gitu kan. Ya, saya nggak bahas Yudasnya, tapi yang saya bahas adalah pilihan terbaik yang dilakukan oleh Maria. Saudara bayangkan, saudara nabung kerja 1 tahun, lalu 1 tahun uang itu dibelikan minyak untuk Yesus, saudara. Ya, saya kena percaya gaji saudara setahun aja dimasukkan sebagai per bulan belum tentu saudara mau, ya, mikir-mikir. Gaji 1 bulan ya, kalau di sinode sebelah itu gaji Januari harus diberikan di Februari, saudara ya. Banyak yang komplain katanya. Itu aja banyak yang komplain, saudara. Bagaimana setahun kerja hasilnya, saudara. Ya. Tapi saya nggak mewajibkan begitu ya. Ya, itu sinode sebelah, saudara. Nah, saudara yang kasih, yang kedua, pihak yang kedua yang terlibat adalah Nikodemus, ya. Ayatnya di Yohanes 19 ayat 39, nanti kita akan baca. Nikodemus ini bawa mur dan gaharu lebih banyak lagi sebesar 50 kati atau 30 kilogram. Seharga kira-kira 100 tahun kerja. Saudara bayangin. Ya, Maria tadi cuma 1 tahun kerja. Si Nikodemus 100 tahun kerja. Ini tadi ibarat Datsun, Calya atau Expander, saudara. Ya. Nah, saudaraku yang enggak sih? Si Nikodemus, kita baca ayatnya dulu, Yohanes 19 ayat 39. Yohanes 19 ayat 39. Juga Nikodemus datang ke sana, ke situ ya. Dialah yang mula-mula datang waktu malam pada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Ya, itu ada hitung-hitungannya. Sekitar 30 kg minyak itu harganya kalau di total 100 tahun kerja. Ini gajinya siapa saya juga nggak tahu, saudara. Ya, 100 tahun kerja menurut hitungan mereka. Lebih mahal lagi yang dibawa Nikodemus, saudara yang kasih. Ya, tadi si Maria cuman bawa 1 tahun kerja. Nikodemus bawa 100 tahun kerja, saudara yang kasih. Pihak yang ketiga, next slide, slide yang tadi, poin berikutnya. Di slide aja lah. Ya. Yang ketiga adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, kebanyakan Maria di sini kita. Karena tokoh wanita dalam perjanjian baru kalau nggak Maria, Marta namanya. Ya, Maria, Marta, Lydia, Eunike, cuman segitu namanya, saudara. Elizabeth gitu ya. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Ya, membawa rempah-rempah yang berbau harum. Markus 16 ayat 1. Sama, ini yang dibawa adalah minyak, mur, rempah-rempah, semuanya sama, saudara yang kasih. Ya, istilahnya rempah-rempah untuk menyiapkan penguburan Yesus. Ya, tapi mana dari 3 orang ini yang merupakan pemberian yang terbaik, saudara? Ya, mana dari ketiga pemberian ini yang dilakukannya untuk Yesus adalah yang terbaik daripada yang baik, saudara? Ya, semua ini baik saya mau katakan. Tapi ada yang terbaik. Ya. Saudara dan saya harus melakukan sesuatu dan memberi pada Tuhan yang terbaik. Kan ada lagunya, ku beri yang terbaik. Ya kan? Gimana lagu? Bagimu ku relakan segalanya. Ya, itu lagu zaman saya kuliah, saudara. Ya. Yang pertama Maria, dia bikin minyak narwastu, ya, seharga 1 tahun kerja. Yang kedua Nikodemus, 50 kati 30 kg sebanyak 100 tahun kerja harganya kira-kira. Yang ketiga nggak ada hitungannya, saya nggak tahu. Maria Magdalena, ibu Yakobus, Salome, bertiga itulah wanita-wanita itu, ya, datang ke kubur Yesus membawa rempah-rempah yang berbau harum. Markus 16 ayat 1, saudara tinggal baca. Saudara, 3 kelompok ini mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tapi mana yang terbaik, saudara? Next slide. Saya akan buka dalam John 12 verse 7 dari Amplified Bible. Jesus said, "Let her alone. She's anticipating and honoring the day of my burial." But Jesus said, "Let her alone. It was intended that she should keep it for the time of my preparations for burial." Artinya gini,
Maria itu tahu Tuhan Yesus mau disalibkan. Maria itu tahu bahwa anak Allah harus dimuliakan. Dimuliakan artinya disalib, saudara. Ya, makanya kalau saudara dapat penglihatan, saya melihat si ini dimuliakan, nah, hati-hati saudara. Berarti saudara mau disalib. Ya, bahwa anak manusia harus disalib, mati. Makanya Maria mempersiapkan 1 tahun gaji kerjanya untuk membeli narwastu dan mengurapi Yesus, saudara. Ya, anticipating, ada antisipasi untuk memuliakan, honoring, saudara. Jadi selama ini Maria menyimpan narwastu itu untuk membalsam mayat Yesus kelak. Ya, tapi sebelum Yesus mati, dia sudah membalsam itu dengan minyak narwastu. Ya, membalsamnya dengan minyak narwastu. Maria tahu, dia punya antisipasi, dia mempersiapkan bahwa segala sesuatu itu kalau dia ngerti, kalau dia tahu waktunya, dia harus persiapkan, saudara. Ya, itu yang Maria lakukan. Maria yang saudara Marta, ya, kan begitu banyak Maria. Tadi ada berapa Maria situ, ya? Saudara kasih, Maria, saudara Marta dan Lazarus ini mempersiapkan, ya, sesuatu yang dia ngerti lalu dia persiapkan. Next, saya mau katakan bahwa pilihan terbaik ini ada pada Maria, ya, bukan pada Nikodemus dan bukan pada Maria ibu Yakobus, Salome, ya, dan yang lainnya, saudara. Charlie Angel itu 3. Saudaraku yang kasih, pilihan terbaik dilakukan oleh Maria. Kenapa saya mau katakan Maria mendahului 2 kelompok yang lain? Maria tahu bahwa Yesus akan mati, maka dia siapkan yang terbaik. Hari itu Maria memutuskan untuk menggunakan minyak itu sebelum Tuhan mati. Maria mempersiapkan itu sebelum Tuhan mati. Jadi ada timingnya. Saya mau berbicara hari ini mengenai ketepatan. Sama-sama katakan ketepatan. Sama Tuhan itu, Tuhan tuh suka ketepatan. Ya. Suatu hari, saudara yang kasih, saya lagi ngantuk berat, lalu Tuhan bilang, karena saya banyak kerjaan, online ini sangat menguras tenaga, ya, karena saya bisa berhubungan sama orang tua murid itu jam 10, setengah 11 malam, itu balasin orang tua, haleluya, saudara yang kasih, ya. Saya capek, jam 2 Tuhan bangunkan, nak, doa buat ini. Saya udah ngantuk banget. Dan Tuhan bilang, ayo nak, ketepatan, bangun, karena Tuhan mau detik ini, saat ini engkau doa dalam ketepatan, lakukan sesuatu. Ada bagian kita, saudara. Ada bagian kita untuk kita lakukan dalam anugerah. Ya, buat saya grace by faith, saudara. Ada bagian saya untuk saya kerjakan dalam anugerah. Lakukan dalam ketepatan, dan Tuhan suka. Ya, engkau melakukan yang terbaik, meskipun kau cuma doa, Tuhan aku berdoa buat ini, tapi dalam timing yang tepat, dalam waktu yang tepat, dalam posisi yang tepat, itu akan merubah sesuatu, itu akan menjadikan sesuatu, daripada Tuhan udah suruh, ya nanti kau kerjakan tapi tidak waktunya Tuhan. Ya, itu yang namanya kalau orang-orang bilang kairos, saudara. Amin. Ketepatan, ya, ketepatan yang Tuhan mau. Maria melakukannya sebelum Yesus mati, ya, sebelum Yesus mati, dia masih hidup, ya, dia masih menjadi manusia, dia masih melayani, tapi Maria tahu, ini aku persiapkan untuk Tuhanku, ya. Next slide, saya tidak akan lama-lama hari ini. Nah, kelompok ketiga, saya mau katakan itu terlambat, karena Yesus sudah bangkit, ya, bahkan kelompok kedua, si Nikodemus, Yesus sudah mati, ya. Dan rempah-rempah yang mereka bawa itu sebenarnya tidak berguna. Nikodemus bawa lebih banyak, tapi Tuhan sudah mati, sehingga tidak bisa merasakan atau merespon. Yesus waktu mati urusannya bukan orang-orang hidup, dia urusannya kepada orang-orang yang sudah mati dari zaman sebelumnya, ya. Tapi Yesus bangkit setelah itu. Tapi saya mau katakan, pilihan yang kedua dan yang ketiga, mereka persembahkan ketika Yesus sudah mati. Bahkan yang ketiga terlambat karena Yesus sudah bangkit. Karena itu adalah rempah-rempah itu digunakan untuk pengurapan, untuk membalsam orang mati. Yang ketiga, Yesus sudah tidak mati. Ya, perhatikan.
Sekalipun Nikodemus banyak ya, saya tidak menyalahkan pemberian Nikodemus. Saya akan fokus kepada mana yang terbaik dari semua ini. Ini intinya adalah ketepatan. Kalau engkau melayani Tuhan, kalau engkau melakukan sesuatu untuk Tuhan, ya itu keluar dari dalam hatimu dan tepat dan bersaut-sautan dengan keinginan Tuhan, itu akan menghasilkan sesuatu. Amin. Ya, firman Tuhan berkata ketika Maria mengurapi dia. Ya. Saudara yang kasih, nanti kita akan lihat apa yang Tuhan katakan kepada Maria. Ada pesan yang begitu luar biasa. Tuhan tidak berkata-kata apapun kepada Nikodemus. Tuhan tidak berkata apapun kepada Maria, ibu Yakobus, Salome dan segalanya itu. Tapi Tuhan berkata kepada Maria ketika dia mengurapinya. Saudara yang kasih perhatikan. Ya, Tuhan butuh respon kita. Amin. Dalam ketepatan. Waktu kita merespon dalam ketepatan, Tuhan akan merespon dengan sesuatu yang luar biasa. Dalam keilahiannya, dalam keajaibannya. Ya, seringkali kita berdoa sesuatu udah luar biasa, puasa udah gencar ya, udah deklarasi segala macam, tidak sesuatu yang terjadi. Dalam ketepatan saya pernah berdoa, Tuhan kau tahu, aku membutuhkannya. Terjadi sesuai kehendakmu. Itu sesuatu terjadi, saudara. Ya, saya berdoa dalam ketepatan. Kenapa? Kita harus menyocokkan yang namanya frekuensi. Saya belajar sesuatu, saudara yang kasih, bahwa kenapa Salomo berkata, tidak ada sesuatu yang baru di bawah bumi. Pernah baca itu? Ya, tidak ada sesuatu yang baru di bawah bumi. Kenapa Salomo berkata itu? Aku menyelidiki semua yang ada di bawah langit, di bawah matahari. Ya, tidak ada sesuatu yang baru. Padahal kalau zaman itu ada nggak sih fashion baru? Ada nggak? Dari Mesir gitu ada model baru gitu kan, Cleopatra datang gitu, tali 1, tali 2 gitu baru misalnya, ya nggak? Ya. Ada topinya Ratu Mesir gitu misalnya. Ada nggak sih yang baru zaman itu? Pasti ada. Tetapi kenapa Salomo berkata tidak ada sesuatu yang baru? Ya. Ketika saya baca nih, Salomo ini lagi ngomongin apa? Salomo ini lagi ngomongin ya yang namanya kuasa, saudara. Atau bahasa buminya itu energi. Ya, energi. Dari dulu sampai sekarang, ya. Ketika Petrus berkata seperti ini, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang aku punya, apa yang aku punya, demi nama Yesus aku berikan kepadamu. Apa yang Petrus punya dan diberikan kepada orang itu? Nah, apa yang Petrus punya? Saudara bisa bilang kuasa, saudara bisa bilang urapan, saudara bisa bilang mujizat, tapi saya mau bilang dalam bahasa bumi itu energi. Kenapa? Kalau saya bilang kuasa, mungkin saya punya, orang lain bilang, saya nggak punya. Kalau saya bilang urapan, orang lain bisa bilang, saya nggak punya urapan seperti itu. Tapi kalau saya bilang energi, semua orang punya nggak? Semua orang punya nggak energi? Punya. Energi adalah kekuatan yang diberikan Tuhan pada kita untuk bergerak melakukan sesuatu. Ya, ada yang namanya energi surga dalam frekuensi tertentu. Ada energi, ada frekuensi. Ini ilmu pengetahuan, saudara. Ya, jadi kalau kita nyamain frekuensinya surga, saudara, itu sesuatu terjadi. Amin. Ya, kalau kita nyamain frekuensinya surga, kenapa mujizat bisa terjadi, kesembuhan bisa terjadi, bisa tidak terjadi? Ada frekuensi yang harus disamakan, saudara. Ya. Kalau engkau nyamakannya dalam ketepatan, saudara, kayak nyari radio. Sekarang radio udah nggak ada yang begitu ya. Zaman saya kecil kan begitu diputer-puter, gitu kan? Ada frekuensinya. Kalau saudara nyampe frekuensinya dapat dengan frekuensi surga, itu sesuatu terjadi. Maria itu menyamakan frekuensinya dengan Yesus. Maka dia tahu apa yang harus dia lakukan, saudara. Hari-hari ini saya mengatakan, saudara harus tahu apa yang saudara lakukan. Samakan frekuensimu dengan frekuensi surga. Amin. Setiap hari bangun mesbah. Pagi-pagi mesti bangun mesbah. Ya, saya biasanya bangun jam 5, tapi Tuhan minta tahun ini 4:30 nak, kau bangun. Ya, saya udah pasti tahu, sudah kalau 4:30 saya bangun, jam 5 sampai jam 6 saya berdoa, di sekolah pasti ngantuk, saudara. Ya, tapi saya tahan, saudara. Lama-lama nanti terbiasa. Ya, saya udah biasa jam 5 ke jam 6, tapi Tuhan minta bangun 4:30. Ya, doa. Ya, doa. Kadang-kadang saya ikut doa bagi bangsa, saudara, streaming. Tapi kadang saya doa, kalau Tuhan bilang doa pribadi, doa.
lakukan dalam ketepatan. Ya. Biasanya saya mandi dulu kalau doa. Ya, karena kalau saya berdoa langsung doa di tempat tidur, ya 4:30 Tuhan, ya baru mulai doa, aminnya jam 6. Ya, tidur dalam hadirat Tuhan. Ya. Makanya saya paksakan bangun, mandi nih ngapain 4:30, mertua saya bilang udah 4:30 udah mandi. Ya udah pakai seragam siap doa, Saudara. Ya. Kadang-kadang Tuhan bilang doa. Pakai jubah doamu, ya. Saya punya jubah doa. Doa, Saudara yang kasih. Ya, tali doa namanya. Ya, doa, berdoa, Saudara yang kasih. Nah, hari-hari ini Tuhan mau untuk kita lakukan dalam ketepatan. Apa yang kau gumulkan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kalau engkau aja memberikan yang terbaik, apalagi Tuhan memberikan buat kita, sungguh amat baik, Saudara. Berikan yang terbaik. Bukan besar dan kecilnya, tapi ketepatan itu yang Tuhan mau. Amin. Next. Ada 3 wujud Yesus, saya mau katakan. Yesus yang hidup sebagai manusia, Yesus yang sudah jadi mayat karena dia mati di kayu salib, Yesus yang bangkit dari mati. Ya. Kenapa Yesus yang hidup sebagai manusia responnya beda dengan Yesus yang bangkit dari mati? Sudah berbeda, Saudara. Bahkan waktu bangkit, ya, ada salah satu muridnya, Maria siapa saya nggak tahu, lupa. Jangan sentuh aku gitu kan, ada banyak Maria soalnya. Ya, karena aku belum kembali kepada Bapa. Tapi coba sebelum Yesus mati, diurapi, diseka pakai rambutnya. Ya. Saudaraku yang kasih, ada beberapa wanita yang menyeka rambutnya, saudara kasih, yang mengurapi Yesus, ya. Tapi yang saya bahas di sini Maria yang menyeka dengan rambutnya. Ada yang memecahkan buli-buli, itu sama apa enggak? Nanti kita pelajari. Tapi yang jelas Yesus kalau sampai 40 tahun tidak menikah, ya. Jangan sampai keblinger sama perkataan Ahok, saudara. Ya, Yesus kalau 40 tahun pasti nikah. Wah, itu repot, saudara. Ya, itu berarti dia bacanya Da Vinci Code, ya. Siapa yang nonton film Da Vinci Code itu begitu tuh penghujatan. Nah, saudara, enggak sih, ada 3 wujud Yesus, ya. Yesus yang hidup sebagai manusia, Yesus yang sudah jadi mayat, Yesus yang bangkit dari mati. Saya akan fokuskan ketika Maria memberi kepada Yesus sebagai manusia, karena dia saat itu merespon manusia ke manusia. Yesus setelah bangkit dari mati, dia 100% berubah menjadi Tuhan. Ya, Yesus yang kamu salibkan telah dijadikan Tuhan dan Kristus, Petrus bilang. Ya, kita berikan yang terbaik. Maria memberikan yang terbaik. Next. Kenapa Maria? Maria mengurapi Yesus saat Yesus masih hidup, sehingga Tuhan masih bisa merasakan, amin, masih bisa merespon dan mengapresiasi pemberian Maria, ya, saat itu. Nah, hari ini buat saudara dan saya, Yesus sudah tidak lagi jadi manusia, amin, tapi saudara masih bisa memberikan yang terbaik, amin, memberikan yang terbaik dengan pengabdian. Pengabdian saudara dan saya jangan sampai terlambat seperti Nikodemus dan ketiga wanita yang lain itu, saudara. Aku berkata kepadamu, ini perkataan Tuhan Yesus, responnya Tuhan Yesus. Sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Perhatikan. Yang dibuat Maria, setiap Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dibuat Maria itu diingat sebagai perbuatan untuk mengingat Tuhan. Perhatikan, saudara, akan selalu diingat, akan selalu diingat. Ya, jadi apapun saudara lakukan dalam ketepatan, Tuhan akan selalu mengingat apa yang saudara kerjakan. Amin. Ya, apapun yang saudara lakukan dengan yang terbaik saudara berikan, maka Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan itu. Firman Tuhan berkata Tuhan tidak akan pernah berhutang. Amin. Apapun yang saudara berikan, uang, tenaga, perhatian, ya, waktu, yang terbaik yang sudah saudara sediakan, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan selalu mengingat apa yang saudara kerjakan dan itu terbaik buat Tuhan. Amin. Ya, apa saja yang dia lakukan akan diingat untuk mengingat dia. Sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia. Hari-hari ini saya mau katakan, saudara, bagaimana Tuhan bisa mengingat apa yang kita kerjakan.
lakukan dalam ketepatan. Ya. Ada suatu cerita, saya lupa, yang dia harus memukul busurnya, ya, ketika zaman Nabi Elisa apa Elia ya, waktu peperangan, saya lupa lagi saudara, dia harus melempar panak-panahnya keluar jendela, lalu memukul busurnya. Dia hanya memukul busurnya sebanyak 3 kali, harusnya lebih dari itu. Ya, makanya Nabi itu berkata, karena engkau cuma mukul 3 kali, maka cuma 3 kali yang engkau akan menang. Ya, harusnya engkau bisa memukul lebih dari itu. Ya, jadi apapun yang saudara alami, mari lakukan dalam ketepatan. Saudara memberi dalam ketepatan. Ingat, bukan besar kecilnya, tapi ketepatan. Ya, kalau hari ini saudara diberkati luar biasa dan saudara punya hati, Tuhan aku mau memberkati. Ya, bahkan saudara bisa tanya, Tuhan berapa jumlah yang aku harus tabur, aku harus berkatin. Tuhan aku nggak punya uang tapi aku ingin memberi. Ya, engkau bisa memberikan tenagamu, waktumu, perhatianmu, segala sesuatu yang Tuhan berikan kepadamu untuk engkau tabur dan berikan, saudara, yang terbaik. Amin. Ya, seperti Maria memberikan yang terbaik, maka Tuhan mengingat dia. Berapa banyak saudara yang kasih ingin diingat Tuhan? Ya, Tuhan tidak melupakan. Ya, ini lebih saudara yang kasih. Ya, apakah Tuhan mengingat pemberian Nikodemus dan pemberian 3 wanita itu? Enggak. Yang dia ingat adalah pemberian si Maria itu. Ya, 1 tahun kerja itu, saudara yang kasih. Bayangkan saudara. Ya, 3 pemberian untuk penguburan Yesus. Next. Ya, Maria memberikan saat Yesus masih hidup, Nikodemus memberikan saat Yesus sedang jadi mayat, wanita-wanita memberikan setelah Yesus bangkit. Ini perbedaannya. Ini perbedaannya. Wanita ini memberikan setelah Yesus bangkit udah nggak ada gunanya juga. Dia udah hidup, dia udah jadi Tuhan lagi. Ya, Nikodemus memberikan nggak ada gunanya juga. Yesus sedang menginjili orang-orang mati ketika dia menjadi mayat, saudara, istilahnya. Ya, tapi yang penting waktunya dalam ketepatan. Maria memberikan saat Yesus masih hidup. Ya, sebab dia hidup, ada hari esok. Amin. Yesus hidup dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ya, saya baru menyelidiki, saudara. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kenapa Tuhan berkata, sesungguhnya tubuhmu adalah bait Allah dan roh Tuhan tinggal dalam kamu. Kenapa, saudara yang kasih? Roh Tuhan itu siapa? Roh Kristus. Jadi dalam diri saudara dan saya ada Kristus. Jadi waktu saudara ngomong kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, Roh Tuhan itu bukan ngomong sama dirimu, tapi sama siapa? Sama siapa? Sama Kristus yang ada dalam diri saudara dan saya. Itu bedanya. Ya, dia tidak memandang kau, tapi dia memandang Kristus, rohnya yang ada dalam hidupmu. Kenapa? Kalau Tuhan memandang kita mah udah ampun, saudara. Ya. Dosanya banyak banget, dableknya luar biasa, ya kan? Dibilangin, waduh, jatuh dalam dosa yang sama, saudara. Tapi karena Yesus memandang Kristus yang ada dalam hidup saudara dan saya, ya, makanya apapun yang kita beri, ya, makanya apapun yang kita lakukan, itu adalah pemberian yang hidup. Amin. Ya, karena Yesus hidup dalam hidup saudara dan saya. Kecuali saudara, ya, amit-amit jabang bayi ya, jangan ada yang jadi. Kalau ada yang jadi mu'alaf gitu kan, nah itu Yesusnya mati. Ya. Ada yang meninggalkan Tuhan, ya itu Yesusnya mati, saudara. Tidak hidup. Ya. Tapi nanti saudara dan saya akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, diubah tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan. Maka saudara dan saya menjadi bagian yang terbaik itu. Amin. Next. Markus 16 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling.
Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Jadi yang kelompok ketiga sudah terlambat. Karena Yesus sudah tidak ada di situ. Ya. Banyak pengabdian yang terlambat dan tidak tepat. Saya mau katakan, pengabdian yang tepat dasarnya karena kita punya pilihan terbaik. Amin. Ya, saudara tidak punya pilihan lain selain mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus keputusanku. Amin. Ya. Maria punya kepekaan dan ketepatan. Ini yang saudara perlu akhir-akhir zaman ini. Ya. Saya dapat sesuatu lagi nih. Ini ada sesuatu. Saya tuh sering dapat sesuatu ya, bukan karena lagi baca Alkitab, ya. Tapi karena lagi makan roti perjamuan yang ada Alkitabnya, ayatnya. Ya, saya punya di rumah. Ketika saya mau makan Tuhan, aku makan, saya baca dulu ayatnya. Nah, dapat rema tuh dari situ. Ya, ada rema, ada logos. Logos itu bukan hanya firman yang tertulis, tapi firman yang juga diucapkan. Bedanya apa? Kalau logos itu antara tuan dan hamba. Tapi kalau rema antara sahabat, saudara. Ngerti ya? Saya dapat sesuatu. Hari-hari ini kita tuh harus meningkatkan iman dan imun. Ya, iman dan imun, ngerti saudara? Nggak ngerti saudara? Oh, diam aja. Hari-hari ini saudara dan saya harus meningkatkan yang namanya iman dan imun. Iman saudara jangan takut, tetap menyembah atau berdoa. Imun saudara harus tetap jaga kesehatan. Amin. Minum vitamin. Amin. Minum jamu. Amin. Ya, olahraga. Tapi jangan olahraga jadi ya. Nyepeda, saya lagi suka nyepeda. Nyepeda tapi doa paginya ditinggalin. Nah, itu jangan. Mentuhankan olahraga. Ya, nge-gym gitu, teman saya suka nge-gym tuh. Ya. Tapi kalau udah lagi doa tinggalin gymnya, sekalian menyembah gitu. Ya. Meningkatkan iman dan imun. Wah, santai aja. Virus itu saya lebih takut sama Tuhan daripada virus. Gitu kan? Enggak gitu juga, Saudara. Saudara harus meningkatkan iman dan imun. Amin. Ya. Kita percaya ada perlindungan Tuhan. Amin. Tapi kita butuh yang namanya hikmat pengertian. Jadi saudara harus juga tingkatkan imun. Ya. Makanya kalau setiap pagi ya, saya habis mandi, di meja itu selalu ada air putih dan vitamin yang istri saya punya itu, ya kan? Wah, vitamin baunya dedek gitu. Ya. Bau dedek, saya bilang ini, ngaco lo, ini vitamin mahal nih, minum gitu, minum. Ya. Harus tingkatkan itu. Ya, maka di roh saudara kerjakan, di tubuh saudara kerjakan. Banyak pengabdian yang telat, sementara yang lain pengabdian salah tempat, ya, dan waktunya keputus tuh. Saudara harus ada dalam waktu yang tepat, tempat yang tepat, amin, dan kepekaan yang tepat. Gimana Pak? Saya nggak punya kepekaan. Kepekaan tuh bukan berarti saudara tiba-tiba audible, dengar nggak? Ya, waktu engkau bergaul dengan Tuhan, ngomong aja sama Tuhan dimanapun. Setiap tempat bisa jadi mesbah. Ngerti saudara? Ya, setiap tempat bisa jadi mesbah. Mesbah itu apa sih? Waktu engkau buka sesuatu ruang dan waktu dan engkau punya hubungan dengan Tuhan. Ya. Motor saya sering jadi mesbah. Ketika saya naik motor nyembah, itu mesbah. Tempat tidur saya jadi mesbah. Ya. Maaf kata saudara yang kasih, maaf kata. Mungkin orang lain nggak enak dengernya. Ya, waktu saya buang air besar pun Tuhan ngomong, jadi mesbah nggak sebenarnya? Ya, cuman nggak bisa nyembah aja di situ, ya kan? Ya, nggak sopan sebenarnya. Ya, tapi Tuhan bisa nggak ngomong, milih waktunya? Bisa nggak? Buat Tuhan bebas nggak sebenarnya? Bebas. Ya, saya sering bertanya tentang firman Tuhan, Tuhan apa sih maksudnya itu? Ya, karena pagi-pagi saya harus seperti Firaun, kada hajat gitu kan, ada ayatnya. Seperti Firaun pagi-pagi bangun untuk kada hajat, lalu Musa nungguin, gitu kan? Itu ayatnya ada. Ya. Begitu saya buang air besar, oh itu loh maksudnya tadi. Oh oke. Langsung saya cepat-cepat, ya kan, tulis lagi. Ini maksudnya. Ya. Kapan aja saudara bisa lakukan itu. Ya. Tapi buat saudara yang merasa itu enggak sopan, tidak normal, tidak resmi, ya enggak apa-apa. Ya. Saudara lebih baik di WC baca majalah dan main handphone, enggak apa-apa. Ya. Buat saya dimanapun Tuhan bisa ngomong. Ya, tergantung imanmu masing-masing. Jangan dipersoalkan, oh itu sesat itu, masa di WC Tuhan bisa ngomong. Lah Tuhan mau milih apa sih?
Buat dia apa sih yang nggak kudus? Ya. Bahkan hidupmu sendiri, tempat tidurmu bisa diberikan najis, bisa kan? Kalau misalnya engkau berselingkuh dengan wanita lain, dengan pria lain, bisa najis, saudara. Ya. Tapi dimanapun tempat saudara Tuhan mau ngomong, dia akan kerjakan, saudara. Ya. Pengabdian seringkali telat. Ya. Hari-hari saya mengatakan jangan telat melayani Tuhan. Amin. Waktunya sudah semakin singkat. Dihitung dari waktunya engkau harusnya sudah melayani. Ya, mari kita semakin giat. Amin. Semakin giat dalam waktu menjelang kedatangan Tuhan yang semakin singkat. Amin. Ya, semakin giat. Saya puji Tuhan, mengucap syukur anak-anak muda sudah semakin giat. Ya, semakin giat melayani, latihan musik. Ya, dari latihan musik nanti ada anak yang baru, ya. Saudara bawa jiwa-jiwa baru. Ya, bukan hanya latihan, tapi ya kalau ada masalah saudara bisa kunjungin, doakan. Itu saudara yang kasih fellowship. Amin, saudara yang kasih. Ya, puji Tuhan, saudara. Lukas 10 ayat 38 sampai 42, alasan mengapa Maria bisa memiliki ketepatan dan kepekaan. Apa sih alasannya? Dalam Lukas 10 ini terjemahan NLT, New Living Translation berkata, "But the Lord said to her, my dear Martha, you are worried and upset over all these details. There is only one thing worth being concerned about. Mary has discovered it." Itu. Dia sudah discover. Discovery Channel. Discover, sama-sama kata discover. Maria itu udah discover. Saudara tahu discover? Discover itu seperti peneliti, ya, seperti ilmuwan, dia menyelidiki, meneliti sesuatu ini apa, kenapa, apa yang harus saya lakukan. Dia punya data, ya, dia punya keyakinan, dia punya bukti, itu discover. Maria has discovered. Ya. Maria itu memiliki ketepatan karena punya penelitian. Saudara yang kasih, mungkin saudara baca firman Tuhan nggak ngerti, ya nggak? Baca berapa pasal nggak ngerti. Itu permasalahan orang Kristen. Tapi seringkali saya baca satu ayat, Tuhan bukakan remanya. Itu bedanya antara logos dan rema. Logos itu saudara dikotbahin gini aja nih, ini logos nih. Saudara saya khotbah, saudara dengar, ini logos firmannya. Tapi waktu saudara terjadi diskusi dari rohmu dengan roh Tuhan, dan Tuhan memberikan artinya, Tuhan memberi pembukaannya, itu terjadi rema. Amin. Ya. Saya seringkali dapat remanya dari itu, roti itu. Ya. Saya dapat remanya apa nih Tuhan? Ketika saya makan saya dapat remanya. Tuhan berbicara sesuatu. Ya. Discover. Amin. Saudara dan saya perlu meneliti, perlu mengungkapkan sesuatu, apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan. Tuhan, kenapa ya hidup gue begini ya? Ya, saya baca satu ayat tentang nabi. Siapa ingat? Ada nabi yang dia adalah kelompok nabi, tapi waktu dia mati meninggalkan hutang yang banyak. Ternyata kenabian itu sesuatu yang lain, tapi hidup keuangan itu sesuatu yang lain. Ya, hidupnya nabi dipakai Tuhan, tapi hidupnya yang lain di satu sisi keuangan pun penuh hutang. Saya lagi discover itu. Kenapa ada perbedaan, saudara? Kenapa nggak otomatis orang dipakai Tuhan diberkati Tuhan? Ya, sesuatu yang beda. Pemakaian Tuhan adalah sesuatu hal yang lain, tapi berkat Tuhan dalam hidup orang yang dipakai Tuhan adalah sesuatu yang lain juga. Ya, nabi kok. Apa bedanya nabi zaman dahulu sama zaman sekarang? Nabi zaman dulu kalau bernubuat nggak terjadi dilempar batu. Nabi zaman sekarang bernubuat nggak terjadi, nah biasa aja, saudara, yang kasih kabur tinggal. Ya, itu bedanya. Makanya pelihat nubuat itu harus bertanggung jawab. Kalau saudara baca bukunya Sean Bolz, orang yang melihat itu harus bertanggung jawab terhadap penglihatan yang dia sampaikan. Harus memaintain orang itu, benar nggak? Misalnya saya ngeliatin buat Kak Ina akan terjadi begini, saya harus tanya gimana, ya? Gimana? Minggu depannya tanya lagi, terjadi nggak gitu? Ya, kalau nggak terjadi, nggak dari Tuhan, saudara harus minta maaf, mungkin bukan dari Tuhan gitu. Ya, nanti orang itu akan dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi, karena dia mempertanggungjawabkan. Ya, itu nabi, saudara yang kasih. Nah, saya lagi discover, ini orang nabi tapi utangnya banyak, bahkan sampai anaknya mau dijual karena pembayar utang sudah nagih. Saudara baca itu. Nanti saya akan sampaikan kapan-kapan. Ya, saya sedang mendiscover kenapa bisa itu terjadi.
Nah, saudara kayak enggak sih? Next. Sesuatu yang berharga, mulia dan ajaib itu harus ditemukan. Mujizat ini harus ditemukan. Amin. Amin. Mujizat dalam perkataan itu harus ditemukan, discover it. Bagaimana caranya? Apa bagian saya? Apa bagian Tuhan? Ya. Marta itu sibuk melayani. Ya kan? Jelas, Marta sibuk melayani. Tapi harus ada yang jadi Marta ya. Kalau semua melayani nggak ada yang nyiapin itu, nyiapin sana. Tapi yang jadi Marta juga harus jadi Maria dulu sebentar, baru jadi Marta pas akhir ibadah gitu kan. Maria duduk diam dan mendengar perkataan Tuhan. Ada sesuatu yang membuat Maria tidak beranjak dari tempatnya dan mendengarkan Tuhan Yesus. Dia mendengar sesuatu yang membuatnya fokus hanya pada Yesus. Dan hal lain bukan lagi jadi prioritas. Maria belajar memilih jadi yang terbaik. Fokus pada Tuhan. Amin. Tapi fokus pada Tuhan jangan lupakan bagiannya. Ngerti? Misalnya bagianmu adalah istri, fokus dengerin khotbah gitu kan, anaknya keleleran gak dikasih makan, itu jangan juga. Ya, ada anak-anak saya, kamu kok gak ngerjain PR? Tahu nih mama pelayanan mulu ke puncak gitu. Itu juga jangan, saudara ya. Mamanya pelayanan ke sana, pelayanan sini, anaknya PR udah gak dikerjain gitu kan. Nah, saudara yang kasih, jangan seperti itu juga. Ya, fokus pada Tuhan, ya, fokus mendengar apa yang Tuhan katakan, prioritasnya adalah Tuhan, ya, dan tidak disibukkan dengan keadaan dunia ini. Itulah sebabnya kita harus meningkatkan iman dan juga imun, ya. Maria melakukan ini, saudara yang kasih. Ya, next. Discover disusun dari dua kata, dis dan cover. Ya, don't that book by its cover. Dis artinya menghilangkan sesuatu yang menutupi. Kalau selama ini firman Tuhan saudara nggak ngerti, selama ini firman Tuhan saudara nggak tahu apa artinya, discover it. Tanya Tuhan, lalu buka buku firman Tuhan dan buka pengetahuan yang lainnya. Ya, karena itu saling menunjang. Saudara yang kasih, hanya orang yang berjalan dan belajar dari Tuhan yang akan melihat sesuatu terbuka. Ayatnya Amsal 25 ayat yang kedua. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Memang Tuhan tuh kerjanya apa? Merahasiakan sesuatu. Kenapa sih Tuhan luasin COVID? Ada yang pernah nanya dan menemukan sesuatu? Ya. Sehingga ibadah-ibadah gereja besar sampai detik ini masih online. Puji Tuhan kita sudah offline. Ya. Teman saya nanya, udah ke ibadah gerejamu Mr. Jo? Udah sebulan yang lalu. Waduh, gereja saya belum berani ini. Ya. Nggak apa-apa, Pak. Mengucap syukur aja lah. Ya kan? Saya memang nekat, saudara yang kasih. Tapi harus tetap protokol kesehatan ya. Makanya setiap orang yang datang saya bagikan masker di depan. Ya, harus protokol kesehatan. Tidak boleh tidak pakai masker, harus pakai masker. Semuanya harus cuci tangan, saudara yang kasih. Karena kita harus taat pada pemerintah, ya, yang di atas kita, di mana Tuhan sudah tentukan, ya. Tapi kita juga jangan takut, amin. Ya, kita percaya virus-virus, ya, waktu kita deklarasi virus-virus Tuhan, malaikat kesembuhan Tuhan bekerja dan tahan semuanya tidak masuk. Saudara yang kasih, discovered, ya, ini adalah proses belajar, saudara yang kasih. Ya, saat kita bergaul dengan Roh Kudus membuat roh kita makin cerdas. Makanya saudara dan saya, kalau sesuatu terjadi dalam hidupmu, tanya Tuhan kenapa terjadi, jangan menyalahkan. Kenapa sih Tuhan kau begini? Kenapa sih Tuhan, gua salah apa sih Tuhan? Gua dosa apa sih Tuhan? Itu enggak belajar namanya. Ngerti saudara? Itu menyalahkan diri sendiri dan menyalahkan keadaan, nanti menyalahkan orang lain. Tuhan kenapa ya bisa terjadi kayak gini ya? Coba cari firman Tuhan ya. Oh, aku salahnya di sini nih. Oh, karena aku tidak melakukan ini. Oh, perkataanku saat itu begini, makanya terjadi seperti ini. Ya, kalau engkau tahu salah minta ampun. Ya, kalau engkau tahu salah, saya mau katakan, Tuhan ampuni, karena iblis sudah menuntut dan menjadikan sesuatu. Ya, makanya di hadapan Tuhan perkataanmu akan membenarkan engkau. Tuhan, aku minta ampun atas perkataanku yang ini. Ya, dan aku cabut semua tuntutan dan aku perkatakan pembalikan keadaan terjadi. Ya, saya pernah mengalami itu. Ya. Saya marah sama istri, tiba-tiba ngomongin, lu mau anak lo sakit? Kalau mau sakit, biarnya sakit. Anak saya 2 minggu kemudian sakit. Ya. Saya ingat-ingat, kenapa anak gua sakit ya? Perasaan di rumah aja nggak keluar-keluar. Oh, perkataan gua saat itu. Ya, saat itu saya datang sama Tuhan, Tuhan ampuni perkataanku. Ya, saya cabut tuntutan dan kembalikan keadaan anak saya sembuh, saudara. Ya, sembuh akhirnya. Nah, saudara yang kasih, engkau harus discover it.
Ya, kenapa? Saya sedang banyak hal yang discover tapi belum dapat rumusnya, formulanya, saudara. Biasanya orang-orang discover kan punya formula-formula, ya enggak? Nah, dalam hidupmu mari discover, selidiki. Tuhan, apa sih panggilan kita? Siapa yang sadar akan panggilan diri sendiri? Panggilannya apa? Nggak ada yang ngerti kan panggilannya apa? Ya, saya panggilannya secara jawatan nabi, saudara, bukan gembala. Karena setiap questionnaire yang saya isi ujungnya kenabian. Makanya saudara melihat saya warnanya profetik. Ya, tapi secara panggilan dari 6 panggilan saya imam. Ya, makanya ketika saya minta ampun atas orang lain, minta ampun atas bangsa ini, sesuatu terjadi. Karena imam itu kerjanya membawa pendamaian antara Tuhan dan manusia. Ya, itu panggilan saya. Panggilan saya apa? Guru. Ya, siapa yang sadar akan panggilannya? Destiny-nya. Ya. Nanti kita belajar sudah destiny saya apa sih? Ya, jangan sampai kita nggak tahu siapa diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Kalau engkau saja nggak tahu siapa dirimu di hadapan Tuhan, bagaimana Tuhan akan memberkatimu? Ngerti saudara? Makanya kita harus tahu destiny kita apa. Destiny itu bukan tujuan. Destiny adalah bagaimana Tuhan memakai hidupmu. Setiap orang diciptakan berbeda, saudara. Amin. Ya, ada yang memang jadi guru, ada yang jadi gembala, ada yang jadi penginjil secara jawatan. Ya, ada yang jadi rasul, pengajar, saudara yang kasih. Ya, saudaraku yang kasih, mau katakan, mari discover hidupmu. Amin. Tuhan, kenapa sih anak saya Tuhan ciptakan begini? Bandelnya luar biasa gitu. Ya kan? Saya juga bingung gitu. Anak saya yang pertama itu kok dibilangin 1 kali itu nggak bisa, minimal 10 kali. Saya jewer kupingnya baru dengar. Ya. Dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Ya, itu Tuhan kasih tahu loh. Ya, engkau jangan berkata keras sama anakmu. Bisikan saja di telinganya, dia dengar. Ya, sejak saat itu anak saya bisa dengar. Tapi kalau saya lagi emosi, nggak dengar tuh dia. Semakin saya teriak, dia semakin tutup kupingnya. Ya, mari discover hidupmu. Tuhan, kenapa sih hidup saya seperti ini? Sudah rajin perpuluhan, sudah rajin penyembahan, sudah rajin ibadah, tapi hidup masih mepet. Discover it, saudara. Ya, mari Tuhan menyediakan, merahasiakan sesuatu dalam hidup. Mari temukan jawabannya dengan Tuhan dan kau akan mengalami namanya mujizat. Amin. Ya, keajaiban itu harus ditemukan. Amin, saudara. Tuhan senang sama orang-orang yang seperti ini. Oh, ini orang giat dalam Tuhan nih. Enggak yang udahlah terserah Tuhan mau jadi apa. Ya, mau jadi sembuh lah. Enggak sembuh pun terserahlah Tuhan. Enggak begitu, saudara. Ya, Tuhan tuh senang sama orang-orang yang giat sama Tuhan. Kenapa sih? Gitu loh. Ya, senang seperti itu. Next, itu memberi yang terbaik. Kadang kita terjebak dalam kebiasaan-kebiasaan agamawi. Ya, dalam setiap pergaulan kita dengan Tuhan dan manusia, kita harus belajar hingga menemukan, discover sesuatu. Amin. Makanya gereja ini, ya, saya membawa saudara dan saya mengalami sesuatu yang baru dan baru dan baru. Amin. Ya, sekarang dengan 10 tahun yang lalu Ornan itu beda. Amin. Saya tidak akan pernah membuat sama, karena Tuhan, God make all things new. Buat saudara dan saya new, buat dia tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ya, karena Salomo sudah menyelidikinya. Menurut saudara di Alkitab siapa orang yang paling berhikmat selain Yesus? Salomo. Karena firman Tuhan sebelum dia dan sesudah dia tidak akan ada lagi. Ya, Salomo sudah menyelidikinya, saudara. Jangan terjebak dalam kebiasaan-kebiasaan agamawi. Datang pujian, penyembahan, nggak salah ya. Saudara datang pujian, penyembahan, pujian, kasih persembahan. Habis ini makan-makan, kalau ada yang ulang tahun, pulang. Ya enggak? Datang lagi pujian, penyembahan, tanpa saudara rasakan yang berbeda. Ya. Saudara yang kasih, sebenarnya saya ngomong sama Tuhan, saya nggak mau lakukan sesuatu yang profetik di tempat ini. Ya, tapi Tuhan selalu dorong saya, lakukan nak. Kalau engkau tidak lakukan sesuatu yang tidak engkau duga akan terjadi. Saya bilang oke, saya akan lakukan. Ya, makanya kalau saya lakukan tindakan profetik, saudara terima dengan iman. Amin. Ya, nggak ngerti apa sih nih? Kemarin saya kasih roti yang gambarnya burung kan, yang bentuknya burung. Ya, itu roti profetik, saudara. Kita dalam era Roh Kudus. Roh Kudus kan lambangnya merpati. Itu isinya madu, isinya tepung yang terbaik. Firman Tuhan berkata, tepung yang terbaik aku akan berikan dalam hidupmu.
kelimpahan. Amin. Itu isinya gandum. Gandum berbicara apa, saudara? Penuaian, berbicara kelimpahan, saudara. Itu isinya madu. Madu berbicara apa? Kemanisan. Akan ada kemanisan dalam keluargamu. Amin. Manisan antara suami dan istri, anak dan bapak, semua terjadi kemanisan. Kalau saudara terima dengan iman, itu akan terjadi. Sama seperti saudara angkat roti dan anggur. Ya, apa yang kau katakan dan kau lakukan dalam ketepatan menghasilkan sesuatu dalam hidupmu. Amin. Ya, itulah sebabnya ya firman Tuhan saya panjangkan, mari beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Beri yang terbaik. Penyembahanmu beri yang terbaik. Kalau engkau diberkati dengan luar biasa, uangmu beri yang terbaik. Sekali lagi, bukan kecil dan besarnya, tapi dalam ketepatan. Amin, saudara yang kasih. Kalau engkau hanya punya tenaga, kalau engkau punya waktu, beri yang terbaik. Ya, jangan pernah bersungut-sungut ngomel. Kenapa sih Tuhan, aku udah begini. Jangan, saudara. Beri yang terbaik. Maka apa yang kau beri akan selalu diingat Tuhan. Dan orang yang akan diingat Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan, saudara yang kasih. Amin. Kita akan tutup Alkitab kita.